obat. Kan memang bawaan kan terus. Betul, ya. Bisa. Langsung bisa dapat, langsung berlaku, bisa beli obatnya dan bisa dapat dokternya. Tapi harus ke puskesmas terlebih dahulu. Iya, nggak bisa langsung ke spesialis. Kecuali emergensi, Bapak. Emergensi boleh ke rumah sakit, tapi rumah sakit umum dan daerah. Kalau nggak ke emergensi yang biasanya dulu kita, aduh enaknya ke dokternya ya. Kalau saya, kebetulan saya juga hipertensi, saya tiap hari minum obat tuh, Aprovel 300. Ya, saya tiap hari minum obat itu Aprovel 300. Kebetulan saya diabetes juga, saya minum Amaril sama Glucopak setiap hari. Ya, nah saya biasanya senangnya saya langsung ke dokter Prof. Yose di Cilandak. Sekarang nggak boleh, saya mesti ke puskesmas. Kalau dulu dengan Prof. Yose saya minta kwitansinya, ya kan, saya ke kantor, ke imbas. Nanti kalau begitu nggak bisa. Masuk periksa kandungan ke dokter umum di puskesmas. Puskesmas dulu. Iya. Nanti dokter umum puskesmas akan memberikan referensi. Kalau nggak, Kalau tidak diperlukan untuk referensi ya nggak bisa. iya dia periksa kejahatan. Iya. Bahwa dokter umum memang punya izin. Saya harus jawab. Tapi pokoknya metodenya seperti itu. Jadi metode managed care memang mengharuskan kita mempunyai mekanisme family doctor. Unfortunately di Indonesia family doctor itu nggak applicable, nggak ada family doctor, sehingga yang applicable ya puskesmas. Selain puskesmas ada juga klinik-klinik yang ditunjuk. Jadi ya mungkin Bapak Ibu kita berdoa bersama-sama. Dokter-dokter yang favorable buat kita itu ada di klinik-klinik itulah paling nggak. Kalau di puskesmas mungkin impossible ya, kecil sekali kemungkinannya dia mau. Tapi mudah-mudahan dia nggak boleh, kecuali emergensi, nggak boleh. Jadi ya bagi Bapak Ibu yang di HRD siap-siap dikomplain karyawan karena ada inconvenience treatment ya. Oke, sorry. Dan ini guaranteed acceptance. Kalau ikut yayasan nggak boleh, nggak ada reimbursement. Ya, nggak ada reimbursement karena namanya jaminan. Ya, nggak ada reimbursement. Ya, jadi ini guaranteed acceptance, jadi semua pasti diterima, sekalipun dia karyawannya di ICU misalnya, itu langsung di cover. Ya, dia programnya kalau managed care tidak hanya untuk menyembuhkan. Jadi managed care itu sebenarnya banyak dilakukan di negara-negara sosialis di Eropa. Ya, ini diselenggarakan oleh pemerintahan pusat atau pemerintahan daerah untuk sebagai satu program social security untuk masyarakatnya. Di situ sebenarnya yang ditekankan adalah kalau managed care itu bukan pengobatannya. Kalau asuransi tadi kan pengobatan, ya kan, atau rehabilitasi. Kalau ini sebenarnya adalah promosi dan preventif, promotif dan preventif. Jadi sebenarnya negara-negara sosialis di Amerika itu melakukan satu program promosi atau menyelenggarakan banyak taman-taman atau pedestrian sehingga rakyatnya sehat. Kalau rakyatnya sehat kan nggak berobat, atau melakukan pencegahan penyakit dengan pembersihan saluran air dan sebagainya. Jadi sebenarnya managed care itu kalau yang promotif sama preventifnya itu tidak jalan, ini sih secara matematik kerugian besar itu udah di pelupuk mata. Tapi dengan adanya promotif dan preventif, orang sehat, orang nggak ke dokter. Karena dokternya dibayar dengan sistem kapitasi. Klinik si puskesmas itu dibayar dengan sistem kapitasi. Jadi nanti puskesmas itu diklasifikasi. Ini puskesmas yang kelas A, kelas B, kelas C. Nah, kelas A itu dia harus melayani berapa jumlah orang yang ada di lingkungan situ. Per orang nilainya segini rupiah, dibayar. Dokternya dibayar. Nanti yang sakit lebih dikit daripada nilai yang dibayar, ya untung dokternya atau puskesmasnya. Tapi kalau lebih, ya ruginya dia. Itulah yang sekarang menjadi perdebatan ID. Karena menurut ID, nanti di saat awal, seperti tadi concern ibu, maka euforia orang berobat itu akan banyak gitu. Apalagi yang bayarnya double kan. Aku udah bayar double,
sakit panu, ke dokter aja deh, ke puskesmas deh untuk diobatin, siapa tahu dikasih salep. Tapi dokternya dibayar bukan bisa jumlah pasien ya Pak? Enggak, dia kapitasi. Oh, banyak mau sedikit ya segitu. Iya, Dapatnya fee-nya. Ya. betul. Kalau di negara-negara sosialis di Eropa, dokter-dokter itu diinsentifise, diberikan bonus. Kalau tidak banyak orang sakit, itu dia dikasih bonus. Ya, seperti insurance sama banyak klaim dapat masih. Iya, betul. Tapi di sini belum ada tuh. ID lagi minta ke situ, tapi belum Terus kalau gigi diberikan. juga Pak, gigi ke sini juga. Iya, harus ke dokter umum dulu, nanti dokter umum yang Biasanya kalau referensi. insurance kan nggak cover gigi tuh Pak. Iya, ini bukan insurance, unfortunately. Ya, jadi gigi pun kita harus covernya ke sini juga ya. Anak pun ke dokter umum. Tadi kandungan ya, gigi mah masih bisa ditahan. Yang kandungan loh, yang jiwanya dua nyawa yang harus dijaga. Oke. Ada 3 kelas of service, jadi ada kelas 3, ada kelas 2, ada kelas 1 ya, yang diberlakukan. Dan ada sistem coordination of benefit. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang punya asuransi, kemudian perusahaan asuransinya itu punya COB ya, kerjasama dengan BPJS, maka nanti perusahaan asuransi akan collect premi, Asuransinya ya Pak. yang akan collect dan dia akan bayar ke BPJS. Kemudian Bapak Ibu mendapatkan treatment yang lebih. Yang jadi pertanyaan, saya waktu ketemu dengan teman-teman BPJS, saya tanya, Pak, kalau asuransi kan konsepnya asuransi, kalau SDSR kan konsepnya managed care. Jadi apakah masih perlu ke puskesmas? Iya. Tapi buat Bapak ikut asuransi loh Pak. Cuman kalau asuransi yang koleksi data itu kan terkait dengan confidential ya. Berarti kita menyerahkan data gaji ke perusahaan asuransi tersebut ya. Ya 2 kali PTKP. Iya, artinya kan kita menyerahkan data gaji karyawan nanti. Nah itu mungkin concernnya dari perusahaan seperti itu. Iya. Kalau nggak mau Coba. repot lewat asuransi, cuma lewat asuransi nanti data kita sampaikan ke dia, Betul. itu resiko juga. Iya. Ada plus minusnya. Kalau kita nggak mau ikut yang puskesmas, langsung ke sana, itu tanggungannya si asuransi. Gimana Pak kalau langsung kayak puskesmas dengan asuransi? Kita misalnya ikut asuransi yang COB, asuransinya harus yang COB loh, Ya, asuransi. ya COB, Coordination of Benefit. Ya. Ya, ikut ke asuransi yang COB. Nah, kalau kita nggak mau ke puskesmas, maka SD itu kan bukan jaminan SDSN, itu kan melanggar SDSN. SDSN nggak bayar itu nanti ke si asuransi klaimnya. Si asuransi yang nanggung sendiri ke kita, dia menjamin ke kita, ya kan? Tapi kalau kita lewat puskesmas, maka si asuransi bisa minta pergantian tuh dari SDSN, dari BPJS. Jadi secara aktuaria, secara matematik, ada kemungkinan premi asuransi Bapak Ibu akan lebih mahal. Nanti ya logikanya. Ini saya perusahaan asuransi nih, Ibu SDS BPJS, ini karyawan ya perusahaan. Dia ikut saya COB, saya ngatur administrasi. Preminya saya kolek, saya kasih ke Ibu karena BPJS. Karyawan Ibu sakit, langsung ke dokter spesialis. Melanggar BPJS kan? Iya, tidak BPJS kan? BPJS kan? Ibu nggak bayar ke saya. Ya, oke. Ini tetap saya bayar nggak? Enggak. Tetap saya bayar, karena kan bayar premi, ya. Tetap bayar premi kan? Oke. Kalau kejadian yang seperti ini banyak, lama-lama saya kan berpikir kan, tahun depan preminya gue naikin, Iya, karena klaimnya rugi, rugi ya. betul kan? Iya. Jadi apa yang paling gampang saya lakukan, premi yang sekarang plus premi BPJS itu yang saya bebankan ke dia. Iya. Jadi double cover itu nggak mungkin dihindari ya. Iya, Karena kan ketakutan dari owner itu kan sebenarnya double cover ya. ya. Itu nanti kita bahas di belakang apa aja tuh isu-isu yang terjadi. Banyak isu-isu dan saya minta juga Bapak Ibu banyak memberikan concern-concern seperti tadi itu. Ya, jadi kita sama-sama list down nih. Harapan saya sebelum ini diketok kita punya banyak isu-isu yang bisa saya nggak janji bahwa ini akan saya bisa perjuangkan, tapi paling enggak kita bisa membawakan beberapa isu yang valid dari market gitu, dari publik. Tapi concern Bapak tadi yang confidentiality data salary itu ya Pak ya. Kalau saya sih mensiasatinya ya 2 kali PTKP K1 itu 4.725 ke atas saya nggak kasih
semua orang disebutkan namanya, tapi semuanya gajinya Langsung itu ya 25. bayar. Karena kan tahu Tapi yang di bawahnya limitnya baru- 2 kali ya. Yang di bawahnya yang baru di bawahnya ketahuan. baru yang apa adanya, karena dia berdasarkan gaji kan 4%. Ya walaupun tetap saja mendisclose lah berarti kan. Iya, terus tapi yang atas enggak. Ya, yang tinggi-tinggi nggak Ya. ketahuan lah. 1,25 ke atas. Yang nanti yang krusial pada waktu jaminan hari tua atau pensiun. Gitu. Karena itu kan Dari ya itu dari 8 kali PTKP. Ya, oke saya lanjutkan. Ini provider kesehatannya dibatasi ya, puskesmas, klinik yang mempunyai kerjasama atau rumah sakit umum, rumah sakit daerah. Nah preminya ini 5%, tapi dilimitasi 2 kali PTKP. Ya, kesehatan. ya. Tapi kalau yang untuk non worker itu nanti fix angkanya. Jadi fix amount. Oke, ini yang untuk kesehatan. Sementara kalau yang untuk pensiun seperti apa? Jadi pesertanya tadi sudah jelas, ya. Benefitnya akan dibayarkan tadi sudah jelas pada waktu kita pensiun, tapi itu dikasihnya nanti sebagai bulanan pensiunan, ya. Ini merupakan accumulation daripada kontribusi yang kita lakukan. Jadi kalau kita pindah kerja ini bisa kita bawa, saldonya kita bisa bawa. Seperti aspek ya, jam sostek ya. Ya, seperti jam sostek, jadi kita bisa pindah. Tapi ini nggak ada loh Bu di jam sostek sekarang. Iya, nggak ada. Nggak, kalau kayak Jaminan hari tua, THT ya. gitu kan, Ya. di bawah. Ya. Oke. Di sini kontribusinya adalah 8% dengan limit salary-nya 8 kali PTKP. Jadi orang yang gajinya kurang lebih di atas 20 juta itu ya dianggap 8% kali 20 juta. Nah itu tadi disclosure-nya yang jadi concern-nya lebih besar lagi Pak tadi. Kalau tadi kan cuma kurang lebih angkanya di 4,8 ya. Ini di 20 juta. Nah ini adalah defined benefit. Jadi ini buat karyawan itu sebenarnya bagus karena defined benefit. Jadi artinya defined benefit itu benefitnya itu pasti defined, sudah di define di awal bahwa kita akan terima X. Nah, tapi fundingnya, pengelolaan dananya define contribution. Jadi kita mengiur, tapi yang kita dapat bukan hasil akumulasi iuran plus investasi, enggak. Tapi nanti ada formula yang diberikan. Berapa formulanya belum ditentukan. Bisa turun juga ya Pak? Nilainya nggak bisa, once itu ditentukan di awal, itu nggak bisa turun. Kalau diinvestasikan misalkan ke tempat yang salah, saham turun atau Itu namanya defined kontribusi. Jadi yang namanya defined benefit, jadi benefitnya, manfaatnya itu sudah ditetapkan di awal. Jadi misalnya saya nih, bedanya gini Bu. Kalau saya bilang ke karyawan saya, Pak, nanti Bapak kalau pensiun, saya kasih per bulan itu senilai 2 kali gaji. Berarti nanti dia mau pensiun, waktu dia pensiun dia pasti akan terima 2 kali gaji sampai dia meninggal. sampai dia meninggal. Sampai meninggal Pak, garis besar 80 tahun, 70 tahun. Enggak, sampai meninggal 2 kali gaji. Itu kan berarti sudah saya tentukan ditetapkan di awal kan? Beda sama kayak gini, Pak, nanti Bapak kalau pensiun, saya akan berikan uang sejumlah yang saya tabungkan sekarang nih. Ya, nanti hasil investasinya naik atau hasil investasinya turun, tanggung jawabnya siapa? Di karyawan sendiri kan? Karena dia akan kena dampaknya. Kalau yang pertama, kalau investasinya lagi jeblok, siapa yang tanggung jawab? Perusahaannya. Beda kan Bu ya? Nah ini di sini SDSN itu define benefit. Itu dari ditentukan ya Pak? Iya, walaupun nilainya belum ditentuin sekarang. Iya. Ya, hanya ada satu daripada SDSN yang define contribution, itu yang tadi jaminan hari tua. Karena jaminan hari tua itu ya yang berapapun yang diiur plus hasil investasinya itu yang diberikan. Iya, tidak lebih rendah. Tidak lebih rendah, tidak lebih tinggi. Pokoknya ya uangnya itu yang ada. Gitu. Besar ya? Iya. Jadi itu yang namanya define contribution. Jadi dari 5 jaminan hanya satu yang define kontribusi. Atau istilah bahasa Indonesianya iuran pasti. THT juga. JHT. JHT ya. Itu iuran pasti. Kalau yang pensiun dan lain-lain itu manfaat pasti. Enggak, jaminannya pasti loh. Manfaat pasti. Itu pasti dikasih. Nah, yang ini iurannya yang pendanaannya dari iuran. Nanti resikonya nanti
Ya, resikonya siapa? Ini yang saya bingung. Ini draft ini yang bikin Perpres. Tapi di sini presiden kita hebat sekali, dia bilang kalau uangnya kurang, maka presiden yang bertanggung jawab, pemerintah yang bertanggung jawab. Jadi saya nggak tahu ini pasal bunuh diri atau apa gitu. Jadi ada contingency fund upon deficiency of fund. Jadi kalau dananya nggak cukup, ditop up oleh government. Makanya government sekarang belum berani menentukan berapa sih nilai yang harus diberikan gitu. Jangan-jangan yang kita khawatirkan kontribusinya 8% itu kan gede. Ternyata nanti ditetapkan nilainya kecil. Jadi kita diambil nih dari kantong kita, tapi kita dapatnya kecil. Itu yang dikhawatirkan. Oke, anyway saya lanjutkan. Gimana dengan jaminan hari tua? Pesertanya tadi sudah kita tahu ya. Ini akumulasi gampang. Nilai kontribusinya 5,7. Ini kelanjutan dari jam sostek, ada jaminan hari tua. Tapi ada cap-nya. Di jam sostek sekarang tidak ada cap kan? Mau gajinya 100 juta per bulan, ya dia 5,7 kali 100 juta. Oh, nanti ini ada cap. Ada cap-nya. Oh, jadi beda dengan yang sekarang ya? Beda dengan yang sekarang. Jadi ini dengan adanya HJSN ada kemungkinan penurunan kontribusi dari perusahaan. Karena hanya 8 kali PTKP. Sedangkan yang informal worker itu fix 50.000 per bulan. Itu PTKP-nya nanti sama-sama Pak. PTKP satu PTKP-nya itu Iya, K+1. Sama. Nilai PTKP-nya K1. Oh, K1 ya Bang? K1. Ada K1. K1. Oke, benefitnya diberikan secara sekaligus pada waktu kita pensiun atau pada waktu kita meninggal atau cacat atau pindah. Mungkin nggak cocok kan sama presiden yang akan terpilih, pindah warga negara kita ke Papua Nugini misalnya atau ke Timor Leste. Ya. Dan di sini yang menarik juga bedanya adalah kalau sekarang kita boleh ngambil dana jaminan hari tua di jam sostek itu kalau kita sudah nggak kerja minimum 6 bulan, Iya. betul kan? Iya. Jadi kalau kita udah nggak kerja minimum 6 bulan, kita datang kita bisa withdraw uangnya. 1 bulan. 1 bulan, oh, oke sorry 1 bulan. 1 bulan nggak boleh. 1 bulan. Dulu 6 bulan ya, oke, makasih. Nah sekarang itu dikasih tahu bahwa kita itu boleh melakukan partial withdrawal. Jadi kita boleh menarik sebagian. Sebagian. Selama kerja. 3 kali selama kerja. Boleh 3 kali. Kalau tuh kita masih bekerja Pak, boleh. Masih, dia nggak jelasin. Pokoknya kita selama kerja boleh 3 kali narik partial withdrawal ya, nggak boleh semua. Tapi pun yang boleh ditarik itu hanya akumulasi hanya interestnya, hasil pengembangan dananya. Iurannya nggak boleh ditarik. Ya. Jadi mungkin butuh buat nyunatin anak, gitu kan? Ya, buat merayakan Valentine Day sama suami kan, bolehlah partial withdrawal. Bonus dari perusahaan belum turun, itu boleh. Nah ini nilainya 5,7 tadi. Oke, jelas Bapak Ibu, inilah tadi SDSN. Jadi sekarang kita masuk ke Juli 2015, 1 Januari, 1 Juli ya, yang retirement dan pensiun. Pensiun. Ya. Sebenarnya yang retirement sudah berlaku Bu, sekarang kan juga udah jalan. Cuma nggak di cap. Cuma nggak di cap, jadi nanti waktu di cap 1 bulan turun. berganti. Ya, oke. Nah, jadi apa sih yang berubah, ya kan? Tadinya yang namanya jaminan kesehatan itu walaupun compulsory ya, tapi kita punya option, ya kan? Dan minimum scheme-nya itu sudah ditentukan, sudah di-define. Nanti nggak ada lagi optionnya itu. Dan minimum coverage-nya ya harus ikut BPJS. Kita nggak boleh ikut yang program sendiri. Oke. Tadinya semua dibayarin oleh perusahaan. Reimbursement atau asuransi Ya. Iya. Nanti karyawan harus juga bayar walaupun 1%. Jadi siap-siap gajinya kantongnya dipotong 1% Dari gaji pokok. dari gaji plus tunjangan tetap, Dari upah. dari upah. Bukan yang gaji pokok ya Pak, tapi kemarin waktu di sudah mau gaji pokok. Enggak, fix lawan juga. Sekarang kan gaji pokok juga harus 75% dari upah.
Sekarang kan udah dipotong 100%, Pak. Kemarin Apindo bilangnya di ada PBJ itu 1% dari itu. Enggak, dari upah. Dari upah. Dari upah. Tapi gini, kalau gaji pokok sudah nanti ketemu dengan UMR yang gaji pokok gitu. Kalau di bawahnya UMR plus allowance. UMR Kalau di tapi kalau 2,4, ya kalau udah tercapai 2,4 jadi 2,4. Ya. Oke. Agen, kecuali masih di bawah ditotalin sama Iya. tujuan. ya, agen ini Oke. interpretasinya dari undang-undangnya itu memang agak-agak Iya. Emang sih abu-abu bilangnya dari upah. dari upah. Ya, Ya. tapi ternyata ada- Kalau kita kembalikan ke UPA 13, definisi upah adalah gaji pokok plus fixed allowance. Jadi kita juga mesti hati-hati tuh. Kalau belum mencapai, oke lah. Ya. Tapi kalau udah mencapai, stop dari 24. Nah, jadi Iya. ada yang terupdate kalau saya waktu itu Pak. Kalau kan kalau bisa Itu dari dari UMR. misalnya, Pak. Saya cari tahu Bu ya. Ya. Tapi setahu saya sih dari upah. Ya dari upah, tapi ternyata ada UMR menjadi Iya, harusnya ada itu kondisional itu. Karena itu tidak dari Perpres. Jadi selama ya kita pegang ya di Perpres kan sama undang-undang. Kecuali nanti kalau mungkin Apindo bisa memperjuangkan buat kita nih, gitu kan? Nah itu lain lagi. Ya, jadi ini kita boleh beli COB ya, Coordination of Benefit dengan Health Scheme dari asuransi. Yang tadi saya katakan, dia akan membantu proses oleh kontribusinya, terus juga ada special treatmentnya, VIP-nya segala macam. Tapi ya pasti ada uang, ada barang. Ya. Mungkin dari kasus di email tadi Pak, kita rugi tahun ini udah bayar ya Pak ke asuransi. Terus ini kan saya BPJS ya Pak, ini udah bayar ke asuransi, tapi ini kan harus berobatnya tetap ke puskesmas kan Pak. Ya. Tapi kalau dia tetap berobat ke rumah sakit yang ini, Cover asuransi. di cover asuransi kan, tapi kan lama-lama asuransinya ruginya akan menaikkan. Awal-awal Ya. mungkin akan tinggi preminya, tapi in long term, in the longer run, ya di mana proses promosi sama promotif dan preventif itu berlaku, itu kan nanti orang yang sehat harusnya lebih banyak gitu. Jadi nanti lama-lama ya preminya juga akan turun juga, Jadi idealnya sih Iya. harapan sehat lah ya. harusnya. Ya, kita kan juga berdoa semua sehat, nggak ada yang mau sakit. Tapi asuransi swasta mananya pernah turun, Pak. Preminya tiap tahun pasti naik terus. Tapi bisa terjadi Pak, ada kok yang turun ada. Ada Pak, ada yang turun. Kalau dia lebih Ada. kalau nggak Ya kalau klaimnya bagus, Klaimnya bagus, Bapak rasio udah ya. ada belum asuransi Dapat yang pengembalian ini, Pak? rasio. ada 18 tahu saya sampai saat 20 Pak. Apa aja Pak? ya angka 18 sudah bisa sampai 20 perusahaan yang sudah COB. Cuma 20 Pak. Cuman 20. Nggak akan lebih. Enggak, maksudnya saat ini Baru, ya, baru 20 di seluruh Indonesia, jadi bayarin aja. Jumlah perusahaan asuransi jiwa itu jiwa 46, kerugian 84. Jadi masih banyak tuh yang belum untuk bekerja sama dengan COB. kalau maksud COB itu yang in health itu ya Pak, bukan lain. Bukan lain. Nah, Jadi dia langsung bypass ya, nggak ikut prosedur ya Pak ya, bisa ya. Boleh, tapi Rumah ditanggung sakit. sama si asuransi. Ah, itu Tentunya, masuk 20. tentunya si perusahaan asuransi akan meminta kita untuk mengikuti program NJSN. Betul. Ya, karena dia menjaga klaim kan Pak. Ya, Nah, jadi lebih baik kalau sekarang ini lebih baik perusahaan langsung ke in health atau lewat yang COB tadi Pak yang asuransi. tergantung pilihan. Saya nggak bisa merekomendasikan mana. Bukan Itu in health sih. bukan in health. Jadi in health itu lain, in health itu Managed care juga. lain. Dia managed care juga in health Perusahaan itu. asuransi. Dia perusahaan asuransi kesehatan Confused deh. milik Askes, namanya in health. Sekarang sudah dibeli Bank Mandiri. Iya Bapak Mandiri. Ya, itu dia melakukan programnya managed care juga tuh. Gitu. Jadi yang COB ini misalnya katakanlah yang diselenggarakan oleh APAS, Betul. ya ada Winter Tour gitu. Udah nggak ada, Afifah namanya ya. Afifah. Terus kemudian ada Afifahnya belum ada. ada apa namanya? Sinarmas. Alias, ada Sinarmas, ada Great Eastern, ya gitu. Bukan in health, Iya, iya. ya. Nah, untuk yang private formal worker gimana gitu kan? Untuk yang non health. Nah, tadinya kita nggak ada kontribusi untuk pensiun yang 8%. Nanti akan ada tuh 5% dibayar perusahaan, 3% oleh kantong kita. Tapi di cap 8% dari PTKP. Kemudian perubahannya yang tadinya jaminan hari tua itu nggak ada capnya 5,7,
nanti 5,7 tetap, tapi ada cap-nya 8 kali. Jadi ini ada tambahan kos, ini ada penurunan kos. Ini yang 1 Juli juga Pak ya? 1 Juli betul. Semua. Iya, 2015. Kalau Oke, satu tadi- pihak PTKP kita berharap lebih tinggi ya Pak, supaya PPH bisa berkurang. Tapi kalau PTKP lebih tinggi lebih besar. Iya. Pak, yang JHT 5,7 tadi kan ada penurunan ya Pak ya. Berarti Yang untuk jaminan hari tua ya Pak? Iya. Iya, itu berarti ada penurunan kan. Otomatis saldo anak-anak juga pasti ini kok saldonya sekarang kecil ya. Karena dibatasi 8. Ya, karena dibatasi, Iya. Itu mau nggak mau. Saldonya mau Sekarang kan nggak saldo Saldonya senang besar ya, ya. kontribusinya besar ya. Iya, sekarang nggak saldo kan seneng ya Pak. Nanti besok sedikit ya turun. Terus nanti kan dipotong 2%-nya juga kecil ya. Ya yang sebenarnya kalau yang di bawah 8 kali PTKP nggak ada masalah. Iya, kayak apa? Yang di atas. ya yang efektif yang di atas 8 kali Iya, PTKP. betul. Dan orang-orang yang PTKP-nya di atas 8 kali, Iya. ya dia nggak peduli Pak. Ya kan? Sekarang aja dia nggak ada masalah. Banyak yang sudah nggak kerja lagi, dananya di jamannya nggak diambil-ambil. Nggak butuh ya. Nggak butuh, iya. Siapa tuh Pak? Yang pasti saya sih enggak sih. Saya masih butuh. Oke, saya lanjutkan. Jadi isu-isu nih. Jadi beberapa slide terakhir saya kita bicara isu. Isunya adalah ya mohon maaf kepada para pemilik perusahaan, pasti akan ada keberatan dari karyawan untuk mengiur. Tadinya kesehatan kita nggak usah dipotong dari gaji, udah enak dapat ke spesialis lah, ke dokter anak, gitu-gitu. Kadang-kadang juga kita beli obat, kita minta dokternya untuk iter gitu kan. Sekarang kan beli obat ke apa namanya, Guardian atau apa, dia nggak juga cuma jualan obat, ada susu, ada sabun, ada kutek, ada sisir. Jadi masukin aja ini. Nanti yang ditulis apa? Ya obat-obatnya aja. Sekarang agak susah karena obatnya juga diberikan dari puskesmas. Padahal gaji kita dipotong, tadinya nggak dipotong. Ya, dan ada inconvenient. Ya kan? Harus ke puskesmas. Saya waktu ngobrol dengan orang Tasper, dia bilang, bagaimana menyelenggarakan program pensiun untuk swasta sama pegawai negeri itu beda. Nih ada kejadian di Taspen, pensiunan jenderal purnawirawan, ya ngantri di Taspen, ketemu sama OB-nya, disuruh ngantri, OB-nya di depan, dia titip ke depan sama OB-nya, tolong titipin ini saya, pensiunan saya diambil, nggak boleh di counter, dia keluarin pistol ditembak, itu counter kacanya yang tebel di Taspen pecah. Dia marah. Mosok saya suruh ngantri sama office boy saya, bekas office boy-nya dia. Bekas office boy-nya saya ngantri duluan di depan. Saya mau tukar nggak mau, saya titipin nggak boleh. Nah itu akan terjadi nanti karena semuanya ke puskesmas. Bareng ekspatriatnya ketemu sama supirnya di puskesmas. Rame, ya. Referral sistem, dan puskesmas kan jam 3 tutup, ya kan? Nah, takutnya nanti banyak orang yang Produktivitas menurun. iya, produktivitas menurun. Sakit inilah, sakit itulah, gitu kan? Pikirin nggak sih Pak waktu buat ini? No comment bisa ya. Limited provider, ya kan? Nggak boleh ke Parales, nggak boleh ke Pondok Indah, Rumah Sakit PIK, keluarga, MMC, Medistra dan lain sebagainya nggak boleh, kecuali apa namanya dapat rujukan atau COB ya, sama asuransi. Jadi akan meningkatkan cost karena company misalnya masih mau maintain yang nyaman buat karyawannya, karena ada beberapa yang klien-klien Parma juga yang berkata ke kita, udah deh nggak apa-apa, kita maintain yang existing, terus kita juga ikut SDSL. Ada juga yang memperlakukan seperti itu, jadi itu dibayarin semua ya tadi. Ada juga yang memperlakukan seperti itu, cuma dibalik dia janjian sama karyawan. Saya nggak tahu secara hukumnya. Dia bilang kata karyawan yang bayar SDSL, ya karyawan yang bayar SDSL, tapi perusahaan tetap menyelenggarakan yang berlaku sekarang. Terus ikut bapak NCSN, terus nanti ikut insurance yang sendiri.
Ya, cuman SJSN-nya total semua dibayarin karyawan. Kan nggak bisa juga dong, employer-nya nggak ada. Iya, By law administrasinya tetap Oh, mengikuti, cuman penarikan dananya. Iya. Lebih potong. Itu ada yang berpikiran seperti itu setelah ngobrol-ngobrol dengan kita seperti ini. Lebih potong. Ya. Kayak gini nanti jadi itu lagi loss of lagi sama itu lagi tax lagi. Ya. Isu yang lain kalau di jaminan hari tua adalah tadi ya ada cap, padahal tadinya nggak ada cap. Nah, terus kemudian juga tadi Pak saldo yang berlaku yang ada pada waktu nanti 1 Juli, saya usulkan Bapak Ibu, saya sarankan bikin surat ke Jamsostek, tanya saldonya berapa. Ini demi keamanan dana kita. Kalau 3 minggu lebih pas. Nggak boleh, Satu bulan kan nggak boleh. Kita yang retirement kan 1 bulan masih berlaku kan? Nah, 1 bulan kan kalau nggak kerja. Ini pun masih kerja. Masih kerja. Yang paling aman tanya aja dulu. Karena nanti kan dikasih sama dia saldonya. Ya, jangan nunggu sampai annual statement diberikan. Suratin aja, nanti kan dia akan kirimin. Nah, di situ jadi pegangan kita perusahaan. Berapa saldo per karyawan? Saldo per karyawan. 30 Juni. Ya kalau bisa jangan 30 Juni, Bu, udah mepet banget tuh. Dia nanti jawabinnya lama. 31 Desember. Kalaupun dari sekarang aja udah tanyain berapa saldonya. Toh kalau penambahan kan juga kita bisa hitung sendiri kan. Kita tanya saldonya berapa. Jadi akan ada transition tuh dari existing fund balance saldo ke SJSN skemanya. Nah, penerapannya, enforcementnya yang tadi saya katakan akan lebih ketat. Jadi buat perusahaan-perusahaan yang tadinya, ini lebih bahaya lagi, yang tadinya tidak berpartisipasi di Jamsostek, itu akan punya problem terhadap past service liability-nya. Ya kan? Kalau yang kayak tadi itu kan past service liability-nya udah ada dengan adanya saldo. Ya, tapi kalau yang belum ikut Jamsostek kan nggak ada. Retroaktif jadi mundur Pak. Ya siapa yang mau ngiur? Ngiurnya kan baru pasal nanti 1 Juli. Gimana nih Mas? Yang mau nggak mau ya nggak ada. Ya berarti siapa yang mau membiayai? Belum pernah ikut kan Pak, berarti baru starting 1 Juli. Iya, betul. Jadi THT karyawan juga baru starting 1 Juli. Betul. Padahal itu karyawan 2 tahun lagi pensiun. Berarti yang nanggung perusahaan Pak. Kalau UK 13. Tapi kalau yang ini kan enggak. Nah ini gimana dong? Ada ini. Ya nggak ada. Itu salahnya kenapa nggak ikut Jamsostek dari dulu? Gitu. Ya, Kenanya di situ. juga belum ikut kan berarti per 1 Juli ya udah bayar THT-nya tadi JHT Yang per 1 Juli. diiur aja, iya. Ya Iya, pensiun juga ya start iya betul. kan? Iya. Nah, terus Iya. maksudnya kerugian untuk karyawan atau company Ya. apa? Kerugiannya tentunya karyawannya pasti akan menuntut kan. Oh iya maksudnya karena baru Iya, beberapa betul. ya. Karena itu kan sebenarnya ikut Jamsostek kan tanggung jawabnya perusahaan ya. Karyawannya merasa dia pikir udah ikut Jamsostek gitu kan, ternyata perusahaannya belum ikut Jamsostek. Nah, itu akan jadi problem. Terus kalau yang itu DPRK gimana? Ya kalau udah ikut DPLK tetap jalan terus Masing-masing. masing-masing ya. Karena tidak bisa offsetting. Di sini ada nih. Gitu kan? Nah, saat ini mohon maaf memang Perpresnya belum menetapkan benefitnya. Jadi di draft Perpresnya itu belum ada. Gitu kan? Cuma ditetapkan kontribusinya. Itu tadi yang saya katakan ada concern apakah kontribusi yang 8% yang tadi kita berikan itu ternyata sepadan nggak dengan benefit yang nanti akan diterima, karena benefitnya kan belum ditetapin. Kita punya kewajiban sudah ditetapin, kita punya hak belum ditetapkan. Ya. Walaupun ada magical word tuh, dia bilang gak usah pusing lo, nanti kalau kurang gua penuhi. Tapi ternyata kalau nanti benefitnya dikeluarin ditetapkan kecil banget, ya lu nggak akan menuhi, yang ada lu jadi dapat surplusnya. Gitu. Jadi ini juga concern-concern atau isu yang harus kita sama-sama pikirkan bersama. Nah, bagaimana company yang udah punya dana pensiun gitu kan? Ya dia harus tetap bayar karena nggak ada option untuk offset DPPK dan DPLK. Dua-duanya tetap harus dia bayar. UK 13 juga tidak bisa di offset.
Cuman kan kalau UK13 ini kan tidak perlu mengiur. Manfaatnya kan nanti diberikan kalau karyawan living ya. Jadi nggak ada masalah. Nah, memang ini sesuatu yang sebenarnya ideal untuk kita, untuk komersial, untuk private sector. Karena apa? Untuk kita dan untuk employer, untuk perusahaan ini defined contribution yang tadi. Jadi kita iurannya udah pasti untuk masalah pendanaan. Tapi untuk manfaatnya kita lebih senang karena itu manfaat imbalan pasti. Jadi ini sesuatu sebenarnya yang ideal. Tapi ada semacam pressure untuk government mengenai dananya cukup atau enggak, terutama mengcover SL-nya, pas service liability, untuk karyawan-karyawan yang sudah mendekati masa pensiun, ngiurnya baru sebentar. Nah itu kan government harus top up. Dan juga ada keraguan mengenai kapabilitas dan kredibilitas mereka dalam menginvestasi dana. 600 triliun loh potensi minimum. Itu kita bicara pakai 2 kali PTKP. Kalau kita pakai 8 kali PTKP berapa tuh angkanya? Tinggal 600 triliun dikali 4. Terus kita kalau mau tahu dikelola dengan baik apa enggak gimana? Dari annual statement. Dari annual. Iya. Walaupun annual statement itu kertas baru kita nggak pernah lihat angkanya. Orang ini juga oknumnya kan jarang suka nakal. Tapi sekarang kan yang mengawasi lebih banyak Pak dibandingkan yang proses kemarin. Sekarang KPK juga ikut mengawasi. Mudah-mudahan Pak. Mudah-mudahan. Walaupun ada, ya saya nggak mau mendiskreditkan Dewan Jaminan Sosial kita, Dewan NJSN namanya. Salah satu anggotanya adalah, saya nggak tahu apakah itu formal CEO atau masih former CEO atau masih CEO. CEO-nya Bakri Life. Tahu dong ceritanya Bakri Life? Itu CEO-nya ada di situ, membernya dari Dewan SJSN. Mudah-mudahan beliau tidak diberikan tanggung jawab untuk melakukan investasi. Mudah-mudahan, kita nggak tahu. Ya, anyway Pak, this is the beauty of our country. Right or wrong, we have to protect our nation. Oke, saya rasa itu pertanyaan slide terakhir dari saya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Pak, yang kesehatan sebentar ya. Itu kan BPJS itu nanti ada grade kan, karyawan ada grade 1, 2, 3 gitu kan Pak? Ya. Nanti Perusahaan yang mendaftarkan ikutnya di kelas 3, dia ada pilihan di kesehatan. Kelas 3, kelas 2, kelas 1. Jadi nanti perusahaan tadi kan 5% di Polstol dari gaji, 41 ya. kan Pak? Betul. Kan gajinya beda-beda Bu. Oke. Jadi Ibu nanti yang menentukan ini masuk kelas 3, ini masuk kelas 2, ini masuk kelas 1. Pasti kan nggak ada. Ada kelas 3, kelas 2, kelas 1. Ada kelas 3 ada. Untuk perusahaan itu kan itu kan di atas 1,5 sampai dengan 2 kali PTKP. Di bawahnya 1,5 PTKP. Kelas 2. Yes. PTKP-nya 2 juta menarik terus. Kalau udah di atas UMR kelas 2, kelas 1 jatuh. Ya. Dan kita nggak mungkin dong di bawah UMR kan. Jadi secara formal memang betul Ibu. Jadi untuk formal sektor itu jatuhnya di kelas 2, kelas 1. Nanti Ibu yang menentukan karena itu dari PTKP tadi dari salary. Oke Pak. Nanti Pak, ini kan company harus memilih nih CEO gimana nih Pak yang kira-kira Nanti kriteria pemilihannya. nanti kita bicara di belakang lah, bicara di sini. Nanti Ibu bisa minta Pak Lin untuk menghubungi Ibu di belakang. Beliau ada tahu rahasianya, saya malah nggak tahu. Kita akan bantu kok. Oke. Bisa minta itu prioritasnya 3. Oke. Sebelum kita break dan nanti dilanjutkan dengan sesi dari kawan sponsor kita, nanti kita ada coffee break, kopi, teh ada
ada mineral water, ada kue-kue di luar bagi yang tidak berpuasa. Yang berpuasa pahalanya tambah banyak. Jangan takut. Kalau masih ada pertanyaan, selanjutnya bisa lakukan. Boleh email ke, ada emailnya tadi ya, info@makwaria.com. Oke. Saya ada 4 hadiah ya yang akan saya berikan ke kebetulan yang banyak membantu saya nih menghidupkan acara ini. Buat ibu, buat ibu. Terima Pak. Ya. Oke, mohon maaf nggak bisa kasih semua. Jadi panitia cuma berikan sebagian. Oke, akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, dan juga mohon maaf kalau ada beberapa hal yang tidak bisa memuaskan pertanyaan Bapak tadi. Terima kasih. Silakan bagi yang tidak berpuasa untuk buka puasa. Bagi teman-teman yang berpuasa, kita memang ada siapkan sesuatu yang untuk bisa pengennya sih bukber sama-sama di sini. Ada macam-macam, ada kantornya di bulan itu tempat yang gitu. Nah kita coba cater itu semua. Jadi dari sponsor juga ada presentasi lagi ya nanti di sini. Gimana? Langsung aja ya. Tapi monggo. Jadi kalau yang nanti mau sambil nanya jawab, ibu mungkin yang nggak berpuasa boleh silakan diambil santai aja, ya. Oke silakan. Saat presentasinya udah ada. Oh gitu. Di request. Ada Pak, ini dia Pak. Ada USB nggak? Iya silakan. Pak ada USB nggak? Mungkin recess 5 menit, bapak ibu bisa tidak ada yang mau ke toilet ya, yang mau. Iya, pastinya mau. Bapaknya udah di dalam. Ada di tempat bisnis itu. Oh, udah. Yang ada di itu kan. Oh, di lain asuransi AIA financial, PT AIA financial. Di sini kita mungkin lebih ke brainstorming ya Bapak Ibu ya. Jadi saya juga ini sudah waktunya dari sejak bulan puasa, waktu puasa sudah berubah ya atau lain. Jadi saya juga akan coba sederhana tapi bisa dipahami Bapak Ibu semua nih sharing kita di sore hari ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa juga menjawab apa yang tadi sebelumnya Pak bisa Bapak sampaikan di materi sebelumnya ya Bapak Ibu ya. Nah, saya akan share dulu Bapak Ibu introduction mengenai AIA ya, profile kita. Saya langsung di bagian ini. Jadi officialnya itu kita tahun 31 secara regional ya di Asia tentunya. Dan di sini awalnya itu adalah Intasco. Jadi Internal Assurance Company, jadi disingkat Intasco. Kemudian di tahun 47 kita berubah nama menjadi American International Assurance Company Limited. Nah sekarang Bapak Ibu kita sudah tidak lagi menggunakan namanya American International Assurance. Yang tadinya kita sebutnya AIG ya. Kalau misalnya Bapak Ibu ikuti sejarah AIG tahun 2008 kan itu dia collapse ya induk kita itu dan kita tidak lagi berinduk sana lagi. Kita lepas independen sendiri secara regional di Asia dan kekuatan paling besar kita memang di Asia pasalnya. Nah, nama kita menjadi sebutannya hanya AIA Company Limited itu saja. Yang register head office kita di Hong Kong dan register di bursa Hong Kong juga. Jadi kita hanya menggunakan AIA saja. Jadi tidak menggunakan lagi kepanjangan American International Assurance. Nah, Bapak Ibu semua kita langsung lanjut ke AIA Financial Indonesia. Sebelum saya sedikit elaborasi mengenai Financial Indonesia, total AIA secara regional itu adalah kita punya nasabah sekitar 24 juta nasabah individual dan 10 juta nasabah korporasi di seluruh dunia seperti itu. Nah, untuk di Indonesia sendiri sejarah kita adalah tahun 96 nih Bapak Ibu. Awalnya adalah asuransi 2000 utama.
kemudian berubah menjadi asuransi AIG Lipo Life di tahun 99. Kenapa AIG Lipo? Karena di sini sahamnya udah mulai menurun Bapak Ibu yang Liponya. Ya, sampai dengan tahun 2004 kita berubah nama menjadi AIG Life. Karena majority kepemilikan saham itu adalah di AIG Group yang mana diwakili oleh AIA pada saat itu yang dari Hong Kong, ya, membawa seluruh Asia. Nah, tahun 2009 kita berubah nama menjadi AIA Financial. Karena kenapa? Kan 2008 AIG collapse, sedangkan bagian bisnisnya yang di AIA ini yang Asia kuat, gitu. Sehingga pada saat itu Board of Commissioner maupun Management melihat bahwa ini bisnis unit yang ini harus dilepas nih. Jadi biarkan si AIG-nya yang terlepas, dia bayar seluruh utangnya kepada pemerintah Amerika Serikat. Waktu itu di bail out ya, yang dijamin sama pemerintah Amerika Serikat ya. Sekarang mereka jual seluruh aset-asetnya untuk membayar kembali apa yang menjadi utang mereka kepada pemerintah Amerika Serikat. Dan kita sudah tidak lagi ada hubungan dengan AIG, itu sudah berdiri sendiri oleh semua. Nah, ini sejarahnya AIA Financial. Nah, kita ada sekitar 1.960 corporate clients dan di total setiap keseluruhan itu sekitar 500.000 member. Nah, ini ada beberapa yang kami share di sini ya Bapak Ibu. Jadi ada Matahari, ada Dana Plus, ya. Ini beberapa kantor cabang kita ya, dan beberapa yang lain di luar Jabodetabek. Ini mungkin saya tidak terlalu akan dalam di sini Bapak Ibu. Saya akan lanjut. Di analisa yang akan saya tampilkan berikut ini kami share untuk menambah pengetahuan Bapak Ibu semua tren ataupun shifting dari employee benefit ataupun program ataupun respon dari karyawan itu mengenai program kesejahteraan yang diberikan oleh perusahaan. Nah, yang memang Indonesia pada saat ini kita belum ambil respondennya, kita ambil dari 4 negara. Tapi sebelum saya masuk lebih detail, saya sampaikan dulu Bapak Ibu bahwa ada beberapa poin yang kita memang inline dengan tagline-nya AIA ya, The Real Life Company. Apakah memang suatu perusahaan asuransi itu sudah memberikan satu benefit yang betul-betul real ya, sesuai dengan kehidupan kita sehari-hari di tempat kita bekerja atau belum. Nah, makanya kenapa kami menerjemahkan misalnya yang pertama ini adalah apakah The Real Life Company itu means untuk kesejahteraan karyawan atau bukan ya. Kemudian apakah program yang diberikan saat ini betul-betul sudah memenuhi kebutuhan realnya ya untuk si karyawan tadi ya. Dan apakah dari seluruh area termasuk Indonesia ini ya, kita sebagai AIA sebagai salah satu yang leading di industri ini, apakah memang sudah memberikan program yang betul-betul real kepada kliennya yang tadi 1.690 program kita. Nah, ini yang kami akan share kepada Bapak Ibu semua ya, data-data yang sudah kami survei. Kami menggunakan badan survei itu adalah Honeycomb yang kita partnership ya, karena ini memang partner bisnis ataupun strategic partnership dari regional kita. Nah, kita ambil ada 4 negara nih Bapak Ibu, Hong Kong, Singapura, Malaysia, sama Thailand. Dan yang paling mungkin lebih mewakili yang Indonesia, tipikalnya ya, itu adalah Malaysia dan Thailand. Ya. Kan kalau Singapura dan Hong Kong ini sudah lebih lebih maju ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, yang pertama Bapak Ibu, ini yang kita survei. Jadi seberapa penting pengaruh sebuah program kesejahteraan karyawan ini untuk karyawan, apa yang ditawarkan oleh perusahaan buat si karyawan. Nah, kita ada bagi 3 kategori sifat. Jadi Bapak Ibu, pertama itu adalah apakah program ini lebih encouraging ya untuk si karyawan tadi bekerja. Yang kedua adalah apakah dia dengan program tersebut membuat si karyawan itu lebih comfort kerjanya di situ. Dan yang terakhir adalah apakah si karyawan tersebut merasa ada dinilai sebagai sebagai bagian dari perusahaan yang tidak bukan hanya aset gitu, tapi punya nilai tambah untuk perusahaan. Jadi ini yang kalau nilainya paling tinggi Bapak Ibu. Nah, setelah kita lakukan survei, kita temukan bahwa 82% ya. Jadi range-nya adalah 76% untuk yang kategori atas ini,
keduanya adalah 80%, yang ketiganya adalah 82%. Jadi perusahaan yang memberikan program kesejahteraan karyawan itu merasa mendapatkan respon dari karyawannya, mereka merasa di level yang tinggi, 82% ya, dari seluruh responden yang kita ambil dari 4 negara ini. Nah ini yang pertama Bapak Ibu ya. Jadi mereka lebih merasa oh kita dihargai nih kerja di perusahaan ini dengan program kesejahteraan yang kita dapatkan seperti itu. Nah yang kedua Bapak Ibu ada namanya critical illness dan juga ada namanya hospitalization. Jadi dua bagian ini sebenarnya ada hubungannya, sangat erat hubungannya. Hanya saja hospitalization itu lebih kepada program yang reguler, ya maksudnya penyakit biasa. Sedangkan kalau critical illness ini adalah lebih kepada yang khusus. Maksudnya yang khusus adalah penyakit yang khusus. Kemudian kedua, spending uangnya kalau kena itu bakal lebih besar nantinya. Nah, kita juga survei nih Bapak Ibu, ya dari produk-produk yang ada ini, ya, dari produk yang ada ini mana yang paling diharapkan oleh si karyawan Bapak Ibu. Nah kita terbuka tuh ada dua. Jadi pertama adalah hospitalization ini paling tinggi, 82% dari responden tadi mengatakan bahwa oh iya kita sangat butuh ini Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah 80% itu mengatakan critical illness. Nah ini hasil survei kita. Saya nggak akan terlalu detail ya Bapak Ibu ya, sambil poin-poinnya saja. Nah di luar itu adalah asuransi jiwa ya, kecelakaan, kemudian TPD total permanent disability, kemudian perawat jalan ya, supplementary tambahan gitu, dan untuk program-program pasangan ataupun anaknya dari karyawan tersebut. Nah yang paling berpengaruh adalah dua ini. Yang lain ini sebenarnya sudah common ya, yang mungkin atas ini ya, mungkin yang bawah ini supplementary itu hanya sebagai tambahan saja. Nah ini yang kita temukan. Jadi responden mengatakan kita butuh hospitalization dan critical illness seperti itu. Nah, di mana hasil survei ini menunjukkan bahwa karyawan-karyawan tadi mereka punya ketakutan nih Bapak Ibu. Kekhawatiran ya bahasa saya seperti saya kekhawatiran seperti apa? Pertama, mereka khawatir kalau medical cost-nya semakin hari semakin naik. Inflasinya tinggi, jadi penghasilannya mungkin agak sulit nih untuk tutupin kalau terjadi perawatan nanti di rumah sakit. Jadi medical cost itu naik terus. Kedua, ya mereka khawatir tidak punya benefit yang sufficient, yang cukup gitu untuk mereka maupun keluarganya. Termasuk di dalamnya medical treatment-nya, program medical treatment-nya itu tidak cukup. Nah yang ketiga adalah mereka khawatir mereka tidak punya kekuatan keuangan yang cukup untuk menopang kalau terjadi yang tadi critical illness ya, atau mungkin butuh juga uang tambahan untuk medical expense-nya. Nah ini yang ketiga. Yang keempat, karyawan atau member merasa khawatir akan kondisi kalau mungkin karyawannya atau pasangannya yang tadinya mungkin punya dua income ibu, dua-duanya bekerja, terus mungkin salah satu meninggal misalnya seperti itu ya sampai gitu ya. Nah kalau terjadi seperti itu resiko itu ada, tapi kalau terjadi bagaimana? Mereka khawatir nih, waduh sebagai kepala keluarga financial income-nya akan hilang. Nah, yang terakhir adalah financial position of you and your family if you lost your job. Kalau sekarang tadi di PHK gitu, hilang pekerjaan. Nah semua ini relatednya ke medical loss-nya. Jadi dengan kondisi-kondisi ini mereka khawatir kalau saya kejadian di posisi ini sakit ya seperti itu, ada medical treatment, saya bakal butuh bantuan dan saya bakal kesulitan kalau saya di dalam kondisi-kondisi ini. Nah, hasil survei kita memperlihatkan Bapak Ibu bahwa yang paling tinggi dari seluruh responden ini mencapai range-nya ya Bapak Ibu ya adalah di posisi 78%, 78% dan 80%. Ini adalah 3 poin yang pertama ini. Jadi
Kalau medical cost itu saya masih bilang ini umum, karena semua orang kan pasti akan berpikir, oh semakin hari obat tuh harganya naik gitu, sama kayak properti setiap hari juga naik gitu ya, cost produksinya juga tinggi. Tapi yang which is umum ini memang paling tinggi, tapi sangat general, Bapak Ibu. Nah, saya justru concern adalah di kedua dan ketiga ini, karena apa? Khawatir tidak punya sufficient ya, benefit. Saya dikasih nih sama perusahaan sekarang ini, mungkin kayak BPJS bisa, jadi saya berpikir, wah tadi yang Pak Riza bilang kan comfort ya, saya sekarang digabung sama, saya beli insurance nih sama oleh perusahaan saya, dikasih, saya bebas dengan sistem namanya fee for service. Makanya tadi Pak Riza sampaikan managed care itu beda dengan sistem, ada sistem managed care, ada fee for service. Mungkin saya di sini yang sampaikan fee for service. Insurance itu Bapak Ibu fee for service. Jadi saya ke dokter, saya bebas kemana aja, saya bayar servisnya, saya bayar jasanya, saya dapat servisnya free. Kalau managed care, dia kapitasi tadi harus berjenjang. Nah, seperti itu. Jadi ini ada unsur tadi yang tadi Pak Bapak sampaikan, ada kenyamanan nanti ya yang bakal terlibat di situ atau mungkin terganggu. Nah, dari survei ini juga menunjukkan bahwa saya mungkin akan khawatir kalau misalnya, oh saya nggak cukup ya. Ini dengan berubahnya, dengan nanti beralih ke BPJS, ada ketidaknyamanan itu mungkin. Sehingga apa ini saya harus lakukan? Atau mungkin perusahaan harus lakukan apa nih ke depannya untuk menjaga kenyamanan karyawan tadi? Nah nanti saya akan bahas itu di slide selanjutnya Bapak Ibu. Yang penting adalah Bapak Ibu paham dulu nih, yang sudah kita survei menunjukkan bahwa tendensinya pekerja-pekerja itu khawatir ya tidak cukup benefitnya. Kemudian khawatir yang ketiga Bapak Ibu adalah apa? Keuangannya. Ya, kalau terjadi serious illness, ya. Kemudian butuh uang tambahan kalau ada treatment yang khusus juga. Nah ini yang mereka khawatir Bapak Ibu, dan ini ditunjukkan dari hasil survei ini. Kalau yang atas Bapak Ibu paham ya, maksudnya kalau semua kan umum berpikir ya udah pasti naik gitu ya harganya, makanya ini memang paling besar. Tapi yang kekhawatiran yang paling penting adalah dua ini, ya, 78%, 2 poin. Bisa ngikutin ya Bapak Ibu ya. Oke, ya saya lanjut. Nah, dari hasil survei tadi kita bisa melihat bahwa perusahaan justru di bawah 10% yang menawarkan adanya program critical illness tadi, ya, seperti itu. Hospitalization itu udah semua sebagian besar, ya, seperti itu. Tapi di sini justru employee, kalau kita lihat, dia butuh, ada 81% dari responden tadi itu menyatakan butuh ataupun suka dengan program ini, dengan tambahan program seperti ini. Tapi hanya di bawah 10% perusahaan yang memberikan program critical illness seperti ini, atau mungkin even high network program produk tertentu mungkin di level direksi. Kalau ini critical illness kan kita bisa untuk semua ya. Nah ini yang kita dapatkan, dan survei ini kita ambil ya dengan responden sejumlah 400 perusahaan dan diwakili oleh 800 karyawan. Nah ada 4 negara, Hong Kong, Singapura, Thailand, dan Malaysia. Thailand dan Malaysia lebih mewakili tipikalnya Indonesia ya. Dan ada beberapa dari hasil survei tadi kita fokuskan, kita coba nih, kita fasilitasikan kembali, itu adalah multinational company ya, jadi perusahaan asing yang juga bisa mewakili apa yang ada di Indonesia atau Jakarta saat ini. Nah itu kita ambil 186 perusahaan